kabar teman-teman pelajar Indonesia? Kita jumpa kembali di podcast SMK TI Erlangga Samarinda. Senang sekali rasanya saya hari ini bisa menjumpai kembali ya setelah tahun lalu. Kayak lama banget ya. Tahun lalu podcast bersama Ibu Yuli membahas Prakrin. Nah, kali ini di tahun baru saya punya sesuatu yang baru yang akan dibahas tentunya bersama dengan narasumber yang baru. Oke. Nah, tidak lama-lama pelajar Indonesia, saya langsung saja deh kenalkan siapakah bintang tamu atau narasumber kali ini. Saya langsung perkenalkan. Halo Bapak Muhammad Yani, Eskom MTI. Saya harus lengkap nih manggilnya ya. Apa kabar Bapak? Baik Ibu Hani. Baik ya. Iya Bapak, kita udah siap ya dengan obrolan kita hari ini ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Karena kabarnya ini agak berat Pak. Ya. Dan di siang hari Bu ya. Dan di siang hari, tapi mungkin agak santai ya Pak ya. Iya, sersan serius tapi santai begitu. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai teaching factory. Nah ini yang berada di SMK mungkin juga pernah dengar ya, yang pernah sekolah atau yang pernah menimba ilmu di SMK mungkin pernah dengar tentang istilah teaching factory. Nah hari ini kita akan membahas itu secara lebih banyak dan lebih dalam. Oke, di awal tadi saya udah katakan nih Pak Yani, kita akan membahas mengenai teaching factory. Nah kalau dari Pak Yani sendiri, teaching factory ini apa sih Pak? Ya, terima kasih Bu Hani sebelumnya atas kesempatannya. Jadi teaching factory ini sebenarnya bukan istilah dari sekolah kita gitu ya. Bukan sekolah. Jadi teaching factory merupakan model pembelajaran yang memang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan Vokasi. Jadi, dan ini program nasional. Program nasional ya. SMK di Indonesia memang harapannya dapat menerapkan model pembelajaran teaching factory. Oh, dapat. Jadi kalau saya garis besari, teaching factory ini merupakan sebuah model pembelajaran. Benar, gitu Pak ya. Jadi bukan sebuah produk ya, tapi ini adalah sebuah model pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah vokasi ya. Baik itu tingkat SMK maupun tingkat atas ya Pak ya. Ya, khususnya di pendidikan vokasi ya, seperti khususnya di D4 pendidikan. ya. Oh ya. Baik. Nah, kalau kita melihat tadi dikatakan bahwasannya ini juga program dari atas, tidak hanya program dari sekolah kita. Sebenarnya tujuan dari TEVA ya singkatannya Pak ya, teaching factory ini sendiri apa sih Pak? Ya, teaching factory atau TEVA ini model pembelajaran di mana pembelajarannya yang berorientasi pada produk ya, atau jasa. Jadi pembelajaran yang menerapkan hasilnya itu produk ya, atau jasa. Nah tentu dengan teaching factory ini kita sekolah atau penyelenggara pendidikan tidak bisa sendiri Bu. Jadi harus dibantu oleh mitra industri yang sudah bekerja sama dengan kita untuk menerapkan pembelajaran berbasis TEVA ini, seperti itu. Jadi nanti ada sesuatu gitu yang harus dihasilkan. Betul. Ya Pak dari model ini gitu. Nah kalau kita melihat tentunya ini juga sebuah program yang ada waktunya pelaksanaannya. Kalau TEVA sendiri pelaksanaannya ini kapan ya Pak? Ya, untuk TEVA pelaksanaannya sebenarnya tidak ada waktu kapan mulainya sebenarnya. Tidak ada. Jadi ya? Di semester 1 bisa, di semester 2 bisa ya. Setiap tahun bahkan bisa sebenarnya. Apa-apa itu bebas sekolah yang menentukan atau memang dari pemerintah? Karena tadi ada peran pemerintah begitu. Oh ya, betul. Jadi konsep TEVA ini memang program yang diinisiasi oleh sekolahnya masing-masing sebenarnya. Begitu. Nah, sekolah kemudian mengkolaborasikan antara program studi atau jurusan tadi dengan industri, kemudian difasilitasi oleh sekolah untuk TEVA ini bisa diterapkan di semua program studi. Nah, karena tadi waktu pelaksanaannya, jadi sebenarnya ini kembali ke sekolahnya lagi gitu. Pembelajaran berbasis industri ini bisa diterapkan di semua jenjang di SMK kecuali kelas 10 ya, mereka baru masuk gitu ya. Tentu ini juga bertahap. Tetapi di kelas 11, di kelas 12 itu
harusnya sudah bisa menerapkan model pembelajaran teaching factory. Kemudian dengan adanya TEFA, sekolah juga akan terbantu gitu ya. Iya. Produk-produk apa sih yang dihasilkan oleh SMK Yang gitu akan ya. dipasarkan begitu Betul. ya. Jadi bukan hanya dengan TEFA ini bukan hanya membuat produk, tapi produk ini bisa bernilai bisnis. Ini sebenarnya tidak hanya esensinya. menghasilkan tapi TEFA. pemasarannya juga Ya. bagaimana begitu ya. Ya. Sehingga ada pendapatan yang didapatkan oleh sekolah, untuk siswa, untuk Iya. gurunya, dan bahkan sampai ke mitra industri tadi. Betul. Jadi sebenarnya kalau penetapan waktu berarti ke sekolah lagi Pak ya yang iya. menetapkan. Tapi memang kalaupun kelas 10 mungkin itu menjadi pertimbangan karena ibaratnya baru saja masuk dan mengenal, tidak mungkin juga langsung kita berikan sebuah tanggung jawab yang besar Iya, gitu ya betul, kepada Mbak. siswa. Tapi mungkin kalau kelas 11, kelas 12 mereka sudah siap lah setidaknya dengan bekal yang mereka miliki pada prodi masing-masing. Apakah TEFA ini bisa berbarengan teaching factory ini dengan prakrin Pak? Oke, Bu Hani tadi yang terkait dengan kelas 10 ya. Iya. Dengan adanya TEFA di sekolah, maka ini akan memberikan motivasi juga sebenarnya untuk anak-anak kelas 10. Mereka akan melihat, oh nanti di SMK saya targetnya seperti ini buat produk ini. Iya, betul, Bahkan betul. tadi bisa mendapatkan nilai bisnis Iya, dari benar. produk yang dihasilkan. Nah untuk prakrin ini agak berbeda sebenarnya. Kalau prakrin ini kan mereka belajar bekerja di industri ya. Iya. Belajar kerja di industri ya yang sebenarnya juga ada relevansinya sih dengan TEFA. Mereka nanti akan melihat real proyek-proyek seperti apa sebenarnya mereka akan kerjakan gitu ya, yang sebelumnya mereka akan pelajari di pembelajaran normal di sekolah atau pembelajaran formal. Jadi sebenarnya masih berkaitan, Masih ya. tapi tujuannya kalau yang prakerin tadi mereka belajar bekerja, Murti belajar bekerja, Benar. sedangkan TEFA tadi tujuannya memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengasah keterampilan, bahkan mungkin bisa meningkatkan kompetensi mereka dengan adanya TEFA ini. Oh baik. Dengan tujuan tadi nilai bisnis tadi. Benar, berarti masih beriringan sebenarnya ya Pak ya, atau satu dengan yang lain sebenarnya masih saling mendukung. Betul. Ya, karena memang kita di SMK ini kan anak-anak diminta untuk punya kompetensi sesuai dengan jurusan mereka. Ya. Itu yang sebenarnya agak menjadi beban juga ya. Ya betul Bu. Dan kita selalu berharap bahwa anak-anak selalu mampu untuk sesuai dengan kompetensinya. Baik Pak, kalau untuk TEFA sendiri persiapan apa saja sih yang sebenarnya harus dimiliki oleh sekolah? Nih misalnya SMKTI akan melaksanakan teaching factory. Kira-kira persiapan apa saja yang harus kita siapkan? Dan saat berlangsungnya juga itu seperti apa? Ya. Yang pertama memang kita harus melakukan analisis SWOT ya yang paling umum terhadap program studi yang sudah kita miliki. Benar. Kekuatan seperti apa yang kita miliki, kemudian peluang apa yang ada di pasar gitu ya terkait dengan produk yang nanti kita akan buat. Lalu setelah kita sudah menganalisis atau menganalisa kekuatan kemampuan kita berkoordinasi dengan mitra kerjasama industri yang saat ini sudah kita bangun gitu ya. Kita punya banyak mitra industri sebenarnya di SMK. Tetapi untuk penerapan TEFA ini kita tidak perlu semuanya juga ikut membantu gitu ya. Kita minimal ada beberapa industri lah ya beberapa industri yang berhubungan dengan prodinya langsung. Oh, begitu. Itu setelah mereka kita hubungi, mereka membantu kita dari industri ini membantu. Pak, kurikulum ini sudah tidak diperlukan ya untuk di industri. Nah itu informasi-informasi itulah yang kita kumpulkan, kemudian kita analisis bersama dengan manajemen sekolah, lalu kita bisa menerapkan TEFA seperti itu. Jadi kita harus melakukan analisis terlebih dahulu ya Pak. Jadi tidak bisa juga serta-merta langsung ya tiba-tiba langsung besok gitu. Ya. Tidak bisa juga model pembelajaran langsung kita terapkan tanpa kita melihat ternyata model pembelajaran yang sudah kita terapkan itu sudah tidak up to date, sudah tidak dipakai ya. Benar. Di industri teknologinya sudah ditinggal gitu ya. Ini kan sayang gitu. Mereka belajar selama 3 tahun tapi
ketika mereka lulus, anak-anak lulus, teknologi atau keterampilan yang mereka miliki itu sudah tidak dipakai di industri. Iya. Ini yang kita jaga gitu ya. Itu yang selalu kita jaga begitu ya, agar ada teruslah pembaharuan Iya, gitu. betul. Baik, tadi kan ada pertanyaan yang saya sampaikan adalah mengenai persiapan, dan SMKTI apakah sejauh ini sudah siap gitu Pak? Ya, terkait dengan kesiapan, kami insya Allah siap ya. Tim kami juga saat ini sudah melakukan realisasi dari program kerja TEFA. Jadi memang saat ini belum semua program studi menerapkan teaching factory di SMK. Tetapi sebagian besar prodi kami saat ini sudah mulai ke arah teaching factory. Dengan adanya kemarin tahun 2021 SMKTI ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan, salah satu syaratnya itu juga penerapan TEFA di sekolah sebenarnya. Oh begitu, iya. Tahun ini kita fokus perbaikan dengan tata kelola, bagaimana pengelolaan TEFA yang baik, bagaimana TEFA ini betul-betul bisa mendapatkan nilai bisnis ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita tidak fokus ke bisnis gitu ya, fokusnya kepada apa yang anak didik kita dapatkan itu sesuai dengan yang diperlukan oleh industri. Sampai sana. Pada tahun ini kita naik sedikit levelnya. Ya. Jadi levelnya produk yang dibuat ya seperti MOOC yang di depan ini benar-benar. Ini bukan hanya dibuat, tapi setelah sebelum dibuat bahkan sudah dianalisis. Nanti kira-kira MOOC ini kita pasarkan ke siapa. Nah itu yang sebenarnya kita mau tingkatkan di tahun ini sampai nanti 4 tahun ke depan ya, roadmapnya TEFA tadi seperti itu. Berarti sejauh ini SMKTI udah cukup siap ya Pak ya untuk menerapkan teaching factory, mulai dari mungkin perlengkapan, kemudian juga siswa-siswanya begitu. Jadi insya Allah di tahun 2022 ini mulai ini ya, kita sudah bisa lah perlahan begitu menerapkan TEFA ya. Baik Ibu, saya lanjut Bu ya. Boleh, jadi, silakan. Tadi yang saya sampaikan naik level di tahun 2022 ini, kita juga sudah ada beberapa prodi, khususnya di prodi PPLG ya yang baru nih ya. Yang sebelumnya RPL sekarang menjadi pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG. Nah ini kita bantu nih dengan adanya model pembelajaran ini, sekolah kita membentuk unit usaha. Unit usaha ini kita beri nama Setia Digital Teknologi. Jadi Setia ini singkatan dari nama sekolah kita ya. Sekolah kita, benar. Nah dengan adanya unit bisnis ini nanti membantu sekali proses penerapan teaching factory yang ada di masing-masing program studi. Bukan hanya prodi PPLG sebenarnya Bu. Prodi lain juga bisa bantu. Kita di sekolah kan ada 6 ya. Iya benar. Kita termasuk TJKT yang fokus pada jaringan dan telekomunikasi juga bisa bantu nih teaching factory di SMKTI. Jadi bisa saling membantu, saling terkait gitu Pak ya. Ya bisa Karena kita sendiri punya jurusan, ada PPLG, TJKT ya, kemudian DKV ya. Kemudian ada OTKP, apa lagi ya? Dan satunya pemasaran. Pemasaran ya. Agak-agak lupa ya, karena terlalu banyak. Oke. Nah berarti SMKTI insya Allah siap. Jadi untuk Anda ya di rumah sana yang ingin bergabung ke SMKTI Erlangga mulai tahun ini, bahkan kami sudah menerapkan teaching factory ya. Jadi jangan ragu lagi ya, ini agak promosi dikit Pak ya. Baik. Tadi juga disampaikan, mungkin boleh Pak disampaikan kalau kita SMKTI ini siapa saja sih Pak pihak-pihak yang terlibat di tahun 2022 ini yang sudah dicanangkan untuk bergabung di teaching factory kita? Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi yang pertama memang tadi kita membuat satu organisasi kecil, unit kecil yang tadi saya sampaikan, Setia Digital Teknologi. Setia Digital Teknologi ini di dalamnya ada beberapa tim gitu ya, termasuk tenaga ahli yang membuat produk ya, kemudian yang memasarkan produk itu sudah kita bentuk di awal tahun ini. Kemudian mitra industri yang terlibat ini juga ada beberapa, saya tidak hafal gitu ya, tapi ada beberapa industri lokal yang ikut bergabung mereka begitu ya. Komitmen gitu ya membantu kami ketika kami panggil untuk mereview profil lulusan, mereview kurikulum di TEFA yang pas kami gunakan seperti apa, itu mereka sangat membantu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, tahun ini kita targetnya bisnis gitu ya, sehingga nanti
mendapatkan tambahan pendapatan baik bagi anak-anak gitu ya, bagi gurunya, bagi sekolah gitu ya. Sehingga bukan hanya buat produk ya atau buat produk, bisa mendapatkan nilai bisnis. Iya, gitu. berarti ini berkaitan juga dengan jurusan pemasaran ini ya. Betul. Yang membuat bisa DKV begitu ya. Iya, betul. Kemudian mereka sampai prosesnya selesai, yang memasarkan bisa jurusan pemasaran ya. Jadi bisa bersinergi gitu Pak ya, jurusan yang satu dengan jurusan yang lain. Ini berarti juga menjadi kerja keras bagi Kaprodi juga ini ya. Ya, Kaprodi di tempat kita Bu, Iya. kami minta dari manajemen sekolah ya. Memang harapan kami Kaprodi ini bukan hanya ya tugas utama mereka mengawal kurikulum jurusan ya atau program studi. Sebenarnya ada kesempatan bagi prodi ini menjadi manajer produksi gitu ya. Ada istilah itu ya. Ya, manajer kalau kami istilahkan manajer produksi lah ya di setiap prodinya. Nah, manajer-manajer inilah yang kemudian mengumpulkan atau memilih produk-produk apa yang mereka bisa tawarkan di Teaching Factory. Betul, berarti kita juga melihat pasar ya. Iya, betul. Pasar inginnya apa dan mungkin apa yang sedang ramai begitu ya. Betul, seperti yang sekarang kita lakukan di Prodi PPLG Bu ya, kita membuatkan satu produk web sekolah. Nah, web sekolah ini bukan hanya kita buatkan seperti itu, tetapi nanti pada saat pengelolaan itu nanti kami dampingi. Nah, prodi lain ini bisa terlibat. Jadi prodi manajemen perkantoran dan layanan bisnis bisa masuk dari sisi penggunaan webnya seperti apa gitu ya. Dari TJKT bisa masuk dari sisi servernya bagaimana, hostingnya bagaimana, mereka lah yang nanti akan membantu pengembangan produk-produk tadi. Jadi satu produk bisa banyak prodi yang terlibat, bahkan bisa banyak guru Bu, banyak guru. Jadi yang menarik lagi Teaching Factory ini bisa dikerjakan berkelompok. Gitu. Berkelompok ya. Jadi anak-anak tidak kemudian tidak mandiri, Pak, tidak karena produk yang kemudian dikatakan lebih bagus itu sebenarnya mereka bisa berkolaborasi itu maka akan menjadi nilai tambah di produk tersebut. Oh, jadi gitu. Sebenarnya lebih bagus kalau project ini begitu ya, Teaching Factory ini dikerjakan secara bersama. Kalau pengajarnya sendiri Pak, kira-kira kan Teaching Factory ini ada sebuah model pembelajaran begitu ya. Apakah guru produktif, apakah kajurnya, atau ada campur tangan antara guru produktif dengan mitra industri? Ya, ini yang berdasarkan pemahaman kami Bu ya, di sekolah, karena tadi saya sampaikan Teaching Factory ini kan program nasional. Bisa jadi sekolah A dan sekolah B ini beda nih cara penerapannya. Kalau di tempat kita yang jelas yang menjadi pemeran utama dalam penerapan Teaching Factory adalah guru produktif ya. Guru produktif ini yang membantu pembuatan produk, kemudian kalau sudah anak-anak kita kemudian punya kemampuan lebih, mereka sudah bisa kita lepas sebenarnya Bu. Jadi ada produk apa yang kita ingin buat, mereka bisa melakukan pengerjaan produknya, kemudian guru produktif ini bisa jadi sebagai fasilitator sebenarnya. Fasilitator, kemudian mendampingi produknya. Nah, tadi yang Kaprodi atau Kajur dulu, Kajur ya, sekarang Kaprodi. Kaprodi ini bertugas produk ini kira-kira bernilai apa gitu ya, bisa tidak produk ini segera dipasarkan gitu, atau Kaprodi tadi membantu produk ini perlu sedikit diperbaiki supaya bisa bernilai jual di masyarakat. Jadi semuanya saling keterkaitan sih. Nah, kalau dengan industri masih ada kaitannya ya, gitu ya. Dengan industri yang seperti sekarang kita buat di PPLG, industri bantu Bu. Industri membantu. Membantu Pak, produk ini harusnya seperti ini. Oh, masukan begitu ya. Kalau dari sekolah Bapak bisa berikan ada sisi pelatihannya karena memang pendidikan gitu ya. Karena itulah masukan-masukan itu yang kemudian kami diskusikan dengan tim di sekolah, dan ini sangat memungkinkan Bu. Jadi masukan-masukan mereka itu sangat baik dalam pengembangan Teaching Factory di sekolah seperti itu. Kalau kita melihat sampai sejauh ini, kira-kira persentase penerapan itu di SMK TI Erlangga itu sudah berapa persen Pak? Ya, kita baru sampai dengan 30% sebenarnya 30% ya? Nanti mungkin di akhir semester ini harusnya sudah masuk ke 50%. Target kami di akhir tahun depan ya, itu
di Desember itu sudah realisasi 100% untuk semua program studi. Oh, begitu. Lalu tahun ini memang baru beberapa prodi yang melakukan inisiasi Teaching Factory. Belum seluruhnya. Belum begitu. seluruhnya. Karena naik level tadi. Iya, Kalau yang buat produk sudah semua jurusan. Iya, semua jurusan sudah membuat produk. Tapi produk ini bernilai jual ini yang menjadi tantangan bagi kami di sekolah. Apalagi ini juga sedang musim pandemi ya Pak Iya, ya. betul. Bicara tentang pemasaran itu agak sulit, perlu strategi gitu, gitu. Strategi khusus yang memang diterapkan oleh sekolah bagaimana kita bisa menjual apa yang sudah dihasilkan karya-karya atau produk-produk oleh siswa gitu. Nah, dari tadi kita bicara produk Pak. Kalau dari SMKTI sendiri produknya itu bisa apa saja sih Pak? Nah, produk kita untuk produk sebenarnya sudah tadi ada produk percetakan, ada produk pembuatan video dan sebagainya ya, yang terkait dengan multimedia. Kita juga ada produk jaringan. Bahkan sekolah kita sudah punya peralatan fiber optik ya. Jadi sangat memungkinkan kita menjual jasa mungkin pemeliharaan jaringan berbasis fiber optik atau instalasi dan sebagainya. Benar. Produk. Nah, di SMK sebenarnya ada dua produk atau jasa. Nah, kalau produk tadi yang terlihat sekali sih di multimedia dan RPL gitu ya. Untuk TJKT atau TKJ. Nah, mereka juga sebenarnya bisa buat produk ya, bisa buat produk ditambah layanan jasa tadi. Layanan jasa ya. Kemudian harapan kita juga sebenarnya Bu dengan adanya Teaching Factory ini menerapkan pembelajaran berbasis project ya, atau project based learning ya bahasa Inggrisnya ya. Iya. Pembelajaran berbasis project. Nah, nanti dari industri ini kalau naik level lagi Bu ya. Ini kan tahun ini levelnya kita mendapatkan pendapatan dulu ya. Iya, benar. Biar terlihat nih tahun ini SMKTI sudah berapa nih pendapatannya gitu ya dari Teaching Factory tadi ya. Tahun berikutnya kami inginkan nanti industri sudah percaya gitu ya. Wah, SMKTI sudah bisa buat ini. Kasih nih project gitu. Nanti yang mengerjakan bukan lagi dari industri, yang mengerjakan murni dari SMKTI. Nah, tahun ini masih didampingi dulu gitu. Jadi bisa benar-benar bersinergi gitu ya dengan industri nantinya ya. Karena itu juga yang kita harapkan tentunya. Oke. Kalau Pak Yani sendiri harapan penerapan TEFA di SMKTI selain tadi tentang project itu apa sih? Keseluruhan lah kalau kita menerapkan Teaching Factory di SMKTI Erlangga. Mumpung ini kan masih awal tahun ya Pak ya. Kita boleh berharap, kita boleh berdoa untuk maksudnya memacu semangat kita agar pelaksanaannya jauh lebih baik lah. Ya, mimpi saya dengan adanya Teaching Factory meningkatkan mutu lulusan di sekolah. Kami punya 300 lebih siswa ya. Dengan amanah ini tentu mimpi saya sebagai kepala sekolah, saya ingin setiap tahunnya itu lulusan kami semakin meningkat ya, mulai dari sisi keterampilan. Benar. Kemudian mereka sudah bekerja, mereka bisa berwirausaha, itu yang sebenarnya mimpi ingin kami tingkatkan tahun demi tahun. Nah, dengan adanya TEFA ini sangat membantu Ibu, sangat membantu. Ya? Sehingga nanti mereka dalam 3 tahun di sekolah, saya kalau buat produk A ini bisa menghasilkan pendapatan. Saya punya pengalaman pernah berkolaborasi dengan Ibu Hani dalam pembuatan video misalnya. Benar. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang ingin kami tularkan kepada anak-anak didik. Jadi ketika lulus dari SMK, saya tidak perlu lagi nanya nilainya berapa, tapi saya tinggal pastikan kepada mereka bahwa kamu sudah buat apa, sudah pernah buat project apa, berapa kali dalam 1 tahun. Itu sebenarnya yang mimpi yang ingin kami terus tingkatkan tahun demi tahun. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana siswa itu di sekolah yang tidak hanya dijejali oleh teori saja, tapi juga ada praktek, bahkan ada proyek-proyek yang mereka kerjakan gitu, baik itu bersama dengan Kajur atau prodinya ya, ataupun proyek-proyek kelas bersama teman-temannya begitu. Jadi kita selalu berharap bahwa siswa SMKTI Erlangga nantinya menjadi lulusan yang memang benar-benar diperlukan oleh industri begitu Pak ya. Jadi memang segmennya juga pas dengan pasarannya, bahkan
kita sekarang sudah masuk di SMK PK ya dengan kurikulum yang baru. Jadi saya iklan lagi ya. Untuk yang mau gabung di SMK TI Erlangga kita masih buka pendaftarannya ya Pak ya. Masih sudah gelombang kedua kalau sudah salah, gelombang kedua. Nih saya agak-agak masih gelombang berapa Pak? Masih gelombang satu ya. Iya, saya iklan dulu ini ya. Saya iklan dulu yang mau gabung di SMK TI Erlangga. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Tahun ini bahkan kita akan mencoba terus progres kenaikan untuk pembelajaran modelnya dengan teaching factory ya. Jadi ada banyak hal-hal baru yang terus diterapkan di SMK TI Erlangga Pak ya. Jadi jangan ragu untuk bergabung di SMK TI Erlangga. Oke Pak, terima kasih sudah hadir hari ini di podcast SMK TI Erlangga. Sudah menjadi bintang tamu saya yang cukup spesial di pembuka tahun kali ini. Terima kasih Pak Yani atas kesempatannya hari ini. Baik teman-teman pelajar, semoga juga materi atau apa yang kami bicarakan hari ini mengenai teaching factory juga membuka wawasan kembali kepada kalian tentunya dan kepada kita semua mengenai apa sih teaching factory dan bagaimana pembelajarannya di sekolah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.